get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Demi keberlanjutan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment, serta notifikasi agar Anda tidak tertinggal dengan video berikutnya. Terima kasih. Baik, bertemu lagi dengan Erwin Tutorial. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kombinasi, di mana dalam fungsi kombinasi ini kita akan mempraktekkan beberapa fungsi seperti fungsi lookup, fungsi string, fungsi if, serta fungsi and dan or. Untuk kesempatan kali ini saya telah merancang sebuah contoh soal, ya. Ada nama pegawai, kode, jabatan, gaji pokok sampai dengan total gaji. Yang mana yang kita cari adalah ini ya, yang nilainya masih kosong. Dengan aturan mainnya ada di seperti ini keterangannya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan coba mencarinya. Yang pertama adalah kita akan mencari jabatan. Jabatan dan gaji diambil dari tabel bantu, ya, berarti diambil dari sini. Jabatan, ini ada tabel yang berbentuk VLOOKUP. Ini adalah tabel yang berbentuk HLOOKUP. Baik, ingat syaratnya harus ada field kuncinya, yaitu ada nih sama-sama kode. Yang membingungkan adalah di sini kodenya A, di sini kodenya adalah AS1. Maka untuk mencarinya kita bisa menggunakan fungsi bantu, yaitu mengambil karakter dari sebelah kiri, kita bisa menggunakan fungsi left. Ya, jadi dalam mencari jabatan kita menggunakan fungsi VLOOKUP digabung dengan left, ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung left, ya, left dari mana? Kode, koma 1. Kenapa kode koma 1? Karena yang diambil hanya satu karakter. VLOOKUP left D6, 1, ya, tabel array. Maka ini tabel sumbernya. Jangan lupa kita tekan F4 satu kali, koma, jabatan itu berada pada kolom keberapa? Ya, jabatan itu ada pada kolom kedua, maka kita buat di sini koma 2, koma 0. 0 itu adalah indeks, ya. Enter. Nah, ini dia jawabannya. Jadi sudah dapat nih staf administrasi. Kita tinggal double klik aja ini. Tek. Ya, B itu adalah accounting. Ya, A staf administrasi, C adalah sekretaris. Sudah selesai. Sekarang kita akan mencari yang namanya gaji pokok. Gaji pokok diambil dari tabel ini. Ini adalah tabel horizontal, ya, atau biasa disebut nama dengan HLOOKUP. Kemudian kodenya dia mengambil S1, S2, S3, itu berarti dua karakter dari sebelah kanan. Ya, karena ini S1, S2, S3. Dua karakter dari sebelah kanan. Maka kita gunakan fungsi HLOOKUP digabung dengan fungsi string, yaitu write. Sama dengan HLOOKUP buka kurung write, ya kan? Ini D6, 2, tabel sumbernya. Nah, jangan lupa tekan F4 satu kali, koma, ya, gaji itu pada baris yang kedua, kode baris pertama, gaji baris kedua, 2,0, ya, 0-nya adalah indeksnya. Nah, baru dapat dia. Oke, ya, seperti itu ya. Jadi S1 2.500, lihat S3 4 juta, ya. Sorry ya, bukan 2.500.000 tadi ya, 2.500.000. S1 2.500.000, S2 3 juta, S3 4 juta. Ya, sekarang kita mencari tunjangan istri. Nah, tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok. Ini dia. Ya, tunjangan istri diberikan sebesar 10% dari gaji pokok jika statusnya adalah kawin, ya. Jadi kalau kawin dia dapat tunjangan ya 10%, tapi jika tidak kawin atau belum kawin tunjangannya 0. Maka di sini kita menggunakan fungsi if, ya, sudah tidak pakai lagi fungsi lookup. Maka sama dengan
if buka kurung jika apa tadi ya, statusnya kawin, if ini sama dengan K, jika statusnya adalah K, maka apa? 0.1 ya, dia dapat tunjangan sebesar 10%. Kalau tidak berarti koma 0 ya, kali gaji pokok ini ya. Jadi jika H6 ini sama dengan K, kawin itu berarti ya, maka dia dapat 0,1 10%. Kalau statusnya kawin, kalau tidak dapat gajinya 0. Kemudian mereka dikali dengan gaji pokok ya. Bentar. Ini ya, dapat dia ini hasilnya. Nah, ini kurang besar, double klik aja nih. Nah, kok ada persen-persen? Nah, seperti ini mungkin ada kesalahan. Ini kita blok, tekan Ctrl 1, pilih di bagian number ya, oke kan. Nah, ini hasilnya ya. Atau kalau mau dibuat langsung ke format seperti ini bisa ya, di blok Ctrl 1 ya, number buat sini ya, decimal place-nya ada 2, oke kan ya. Jadi 2.500.000 karena statusnya K kan 10% nya nih, berarti 250.000. Ini belum kawin, maka dapat 0. Selanjutnya tunjangan istri. Tunjangan anak, tunjangan anak diberikan jika statusnya kawin dan punya anak. Ya. Jika besar 7%. Jadi dia dapat tunjangan kalau kawin dan punya anak. Ya. Untuk mencari tunjangan istri, ya, rumusnya apa? Jika statusnya kawin dan punya anak. Jadi ada 2. Statusnya kawin dan punya anak ya, statusnya kawin dan punya anak, maka kita gunakan fungsi if digabung dengan n ya. Jika statusnya sama dengan kawin ya atau K dan jumlah anaknya lebih besar dari 0 tutup kurung, maka berapa dia dapat tunjangan itu 7% ya. 7% itu bisa dibuat 7% ya, selainnya 0 dikali ya, dikali tunjangan dikali gaji pokok ini. Maka dapatnya tunjangan anaknya ini adalah 175.000 ya, 175.000. Ini kenapa? Karena dia belum kawin dan belum punya anak. Ya, tadi kan syaratnya harus kawin dan punya anak. Nah, seperti ini, kawin, punya anak 1 dapat. Tapi kalau nggak punya anak nih ya, nih, maka ini nanti jadi 0. Ya, seperti itu. Ctrl Z kembali ya. Oke. Kemudian PPh. PPh-nya adalah 2% dari gapok ya, maka sama dengan 2% ya dikali gapok. Ini dia ya. Nah, jadi kalau dapat seperti ini ya, jangan risau. Ini blok aja, Ctrl 1 kasih pada number kan gitu, atau currency ya, terserah lah ya. Kalau sudah misalnya kasih desimalnya, oke kan, ini dia. Dan terakhir ya, total gaji, yaitu gaji pokok tambah tunjangan istri tambah tunjangan anak dikurang PPh, maka sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak, ini kan, dikurang ya PPh. Enter. Jadi dapatlah dia total gaji yang dibawa pulang itu adalah 2.875.000. Seperti itu ya. Kalau mau kita format lagi berbentuk rupiah bisa ya, Ctrl 1 itu berarti di accounting ya, di accounting tarik dari situ rupiah RSLP RRP. Nah, ini dia
Ya, kalau mau pakai desimal pakai, kalau tidak nggak usah. Misalnya saya kasih 0 aja. Nah, itu hasilnya. Ya, ini juga 1 accounting. Mana ya? Nggak usah sih. Ya, bisa. Ya. Baik, demikianlah topik kita hari ini. Semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.